Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Bunda di sini sudah semangat sekali. Tentunya adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Walaupun kita masih ibadah melalui daring, adik-adik tidak boleh sedih. Adik-adik harus penuh dengan sukacita. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan? Tentunya sudah siap kan? Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Rukun Cinta. Ayo adik-adik, kita mainkan lagu Rukun Cinta bersama-sama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh duduk yang manis, duduk sikap, tangannya dilipat, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan melihat kami, mendengarkan kami, memuji nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu karena penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa semalam tadi. Tuhan Yesus, kini kami memulai ibadah IPA Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus siapkan hati kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga kami dapat mengakhiri ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah juga di saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kiranya firman-Mu nanti dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami terima dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memuji nama Tuhan kembali ya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 227. Lagunya Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik bisa lihat teks lagunya di bawah sini ya. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku
Selamat pagi. Ketemu lagi sama Bunda Elvi. Oke, hari ini Bunda Elvi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Bunda Elvi berdoa ya. Yuk. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan oleh Bunda Elvi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, setelah tadi kita berdoa, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Kita lihat ya, Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Tapi yang akan kita baca hari ini hanya satu ayat aja, yaitu ayat yang ke-8. Ya, Bunda Elvi akan bacakan buat adik-adik ya. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Oke, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, sekarang Bunda Elvi akan bercerita. Tapi hari ini Bunda Elvi tidak sendiri. Bunda Elvi punya banyak teman. Mau tahu? Yuk, kita lihat temannya Bunda Elvi siapa ya? Kita kenalan yuk sama temannya Bunda Elvi. Ada ini. Ini adalah namanya Jack. Jack ini apa ya? Binatang apa? Gajah. Oke, good. Terus Bunda Elvi punya teman lagi. Ini adalah Kitty. Halo adik-adik. Salam kenal ya. Terus Bunda Elvi juga punya apa ini? Halo adik-adik, namaku Mus-Mus. Nih, aku cantik kan? Nah, yang terakhir, Bunda Elvi juga punya teman. Halo adik-adik, namaku Lani. Nih, coba lihat baik-baik mukaku. Cantik juga kan? Nah, itu tadi temannya Bunda Elvi. Terus mereka itu tinggalnya di hutan. Nah, pada suatu hari si Lani, dia ini lagi sedih. Dia duduk sendirian, dia nangis. Kenapa ya teman-teman kok nggak mau main sama aku? Dia sedih. Dia terus bilang kayak gitu, kenapa? Kenapa kok mereka nggak mau main sama aku? Lalu datanglah si Mus-Mus. Si Mus-Mus tanya, Lani, kamu kenapa? Kamu kok sedih? Dari tadi aku liatin kamu kok sedih. Iya nih Mus-Mus, soalnya tadi teman-teman tidak mau bermain denganku. Mereka bilang aku jelek loh, aku hitam. Jadinya mereka pergi main berdua. Jadi aku sendiri. Aku sedih. Gimana ini? Terus si Mus-Mus bilang, oke Lani, kamu nggak usah sedih ya. Kamu tunggu dulu di sini. Aku akan cari mereka berdua.
Oke, Mus-mus, aku tunggu kamu di sini ya. Bye-bye. Lalu si Mus-mus pergi ke taman bermain untuk mencari siapa tadi namanya? Jack dan Kitty. Pintar. Lalu mereka ternyata lagi asik ini main berdua. Jack dan Kitty lagi asik main perosotan. Wih, senang kali dia. Ditanyain terus sama si Mus-mus tanya, "Hai Kitty, hai Jack, aku mau tanya." "Ada apa?" katanya si Jack. "Kenapa kamu Mus-mus?" Lalu si Mus-mus bilang, "Aku mau tanya, kalian berdua kenapa kok mainan gak mau ngajak Lani? Lani sedih loh." "Duh, Mus-mus," katanya Kitty nih ya. Kitty bilang terus, Mus-mus, si Lani itu jelek. Aku gak suka berteman sama dia." Lalu si Mus-mus bilang gini, "Kalian berdua gak boleh seperti itu. Kan kasihan si Lani, dia nangis, dia sedih karena kalian gak mau main sama dia. Sekarang aku mau tanya sama kalian berdua. Kalian berdua itu siapa sih yang menciptakan?" Kitty berpikir, terus dia bilang, "Tuhan." "Terus kamu Jack, siapa yang menciptakan?" "Aku juga ciptaan Tuhan." "Terus sekarang aku tanya ke kalian, kalau Lani, siapa yang ciptakan?" "Tuhan." "Terus kamu boleh menghina ciptaan Tuhan?" "Tidak boleh," kata Kitty sedih dia. "Aku menyesal. Kalau gitu aku mau cari Lani deh. Aku mau minta maaf sama Lani. Yuk kita pergi sama-sama." Akhirnya mereka berjalan. Mereka bertemulah sama si Lani. "Hai Lani," katanya si Jack. "Aku minta maaf ya. Kalau tadi aku main gak ngajak kamu. Ternyata aku salah. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Semua ciptaan Tuhan itu bagus. Maafin aku ya Lani." Lalu si Kitty juga bilang gitu, "Lani, maafin aku ya. Aku tadi sudah salah. Aku tadi bermain gak ngajak kamu. Mulai sekarang kita harus main sama-sama ya." Akhirnya mereka berpelukan. Mereka semua berteman, bermain sering bersama-sama di hutan. Nah, sekarang Bunda Elvi mau tanya ke adik-adik. Adik-adik, boleh gak sih kita kalau main di sekolah ataupun di gereja, kita pilih-pilih teman? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Pintar. Karena apa? Teman itu meskipun dia hitam, dia putih, rambutnya lurus atau yang keriting, semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengar cerita tentang Lani, sekarang kita akan mendengar cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ialah orang yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan, memberitakan cerita tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan karya keselamatan Tuhan. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus. Kenapa sih Rasul Paulus harus menulis surat? Karena pada waktu itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Tetapi dia tidak sedih karena dia di penjara karena imannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus yang dia bilang seperti ini, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan
kasih karunia dari Tuhan. Entah itu orang Yahudi, orang non-Yahudi, semuanya sama di mata Tuhan. Karena tujuan Tuhan dalam karya penebusan Tuhan itu ditujukan kepada semua orang. Tuhan gak pilih-pilih kamu Yahudi atau non-Yahudi, tidak. Tapi Tuhan memberikan kasih-Nya, karya keselamatannya itu untuk semua orang. Karena pada waktu itu orang Yahudi merasa bahwa karya keselamatan Tuhan itu hanya untuk aku loh, orang non-Yahudi itu tidak. Padahal itu salah. Karya keselamatan Tuhan adalah untuk kita semua. Pada waktu itu ya untuk orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang mau percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa orang Yahudi, orang non-Yahudi meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu karena telah dipersatukan oleh apa? Oleh kasih Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua, maka kita perlu juga membagi atau memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tanpa memilih siapapun itu, kita bagikan kasih kebaikan Tuhan kepada semua orang. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Bunda Elvi ingatkan, sama seperti kita juga. Sekarang sudah bulan apa ya? Ada yang tahu nggak? Bulan Agustus. Nah, kalau sudah bulan Agustus berarti sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu ada bermacam-macam orangnya. Sukunya, bahasanya, warna kulit, rambut, dan sebagainya itu semua bermacam-macam. Tetapi semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita juga meskipun di sekolah misalnya adik-adik punya teman, yang satu orang Bali, yang satu orang Jawa, itu nggak boleh musuhan. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan siapapun. Diingat ya adik-adik. Selain kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita juga harus bisa untuk apa? Menolong sesama. Sama juga, kita tidak boleh pilih-pilih dalam menolong. Kita boleh menolong siapapun itu. Karena itu menunjukkan tentang kasih Tuhan. Kita boleh membagikan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita boleh bagikan kepada siapapun itu. Tanpa kita pilih-pilih loh ya. Jadi sekali lagi Bunda Elvi ingatkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita telah disatukan di dalam kasih Tuhan. Karena tujuan dari karya keselamatan Tuhan adalah untuk semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Sama seperti cerita Bunda Elvi yang tadi itu. Siapa tadi? Lani. Lani sedih loh kalau temannya nggak mau bermain sama dia. Tetapi kalau temannya mau bermain sama Lani, akhirnya Lani menjadi happy. Dia senang karena punya banyak teman. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Kita harus mengasihi dan mau menolong kepada siapapun itu. Nah, sekian cerita dari Bunda Elvi ya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita tutup dalam doa yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Ambil sikap doanya, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dan berbagi kebaikan dengan sesama kami. Dan juga Engkau mengingatkan kami untuk tidak pilih-pilih teman dan
menolong sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Meskipun dalam pandemi corona ini, kiranya Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau yang jauhkan kami dari segala mara bahaya maupun segala sakit penyakit. Engkau yang berikan kami kesehatan dan tubuh yang kuat. Tuhan, kami selalu berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu seperti doa yang diajarkan oleh putra-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk aktivitas kelas TK, hari ini kita akan membuat prakarya ya. Bahan yang perlu disiapkan adalah kertas, cat air. Hari ini kita akan membuat sketsa dari telapak tangan. Kita mengecap telapak tangan kita di kertas. Kita akan mengecap sebanyak 3 kali yang akan dibentuk seperti contoh ya. Nanti di tengah-tengah telapak tangan, adik-adik bisa tuliskan tentang kebaikan yang sudah pernah adik-adik lakukan. Nanti bisa minta bantuan kepada papa dan mama ya adik-adik. Selamat berkarya. Untuk aktivitas kelas kecil, sama juga kita akan membuat prakarya ya. Masih juga dalam bentuk telapak tangan. Bahan yang diperlukan adalah kertas origami ataupun kertas HVS boleh, lem, krayon atau pensil warna, serta pensil atau bolpen untuk menulis. Kita akan menggambar kedua telapak tangan yang kemudian akan kita gunting, dan adik-adik boleh membuat bentuk hati yang akan kemudian ditempelkan di antara kedua telapak tangan. Seperti yang ada di contoh ya. Dan nanti di tengahnya adik-adik bisa menuliskan tanganku untuk menolong sesama. Selamat berkarya ya adik-adik. Dan untuk aktivitas kelas tanggung, sama kita masih akan membuat prakarya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas HVS, boleh berwarna, boleh polos, ada krayon atau pensil warna, gunting, lem, serta bolpen atau pensil untuk menulis ya. Kita akan membuat kedua telapak tangan kita yang kemudian kita gunting dan akan ditempelkan seperti yang ada di contoh. Dan kemudian adik-adik menulis di telapak tangan kanan dan kiri, tanganku untuk menolong sesama. Selamat berkarya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 278. Hati-hati tanganku. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tuhan
kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin dan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.